Hai. Hai. It's major. Psikopat. Psikopat adalah penyakit jiwa yang biasanya digambarkan di film lewat karakter antisosial, sadis, dan berhati dingin. Mereka bisa membunuh orang dengan muka datar atau bahkan sambil tersenyum. Tak ada rasa penyesalan sama sekali. Ngeri kan? Nah, kali ini saya akan membahas dan memilihkan untuk kalian 5 film psikopat tersadis. Check it out. It's major. Di posisi pertama ada film psikopat yang bernama No Country for Old Men. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini dibintangi oleh aktor watak brilian yaitu Javier Bardem. Kisahnya diangkat dari novel yang berjudul sama karya Cormac McCarthy dan disutradarai oleh sineas kawakan Coen Brothers. Premisnya berkisah tentang Llewellyn Moss atau Josh Brolin, seorang pemburu dan veteran yang berada di lokasi perang antar geng narkoba. Di sana dia menemukan uang jutaan dolar dan memutuskan untuk membawa lari uang tersebut. Nah, disitulah karakter Anton Chigurh yang diperankan oleh Javier Bardem muncul untuk memburu Moss. Dandanan rambut rapi serta senjata Anton yang tak biasa bakal membuat kalian terngiang-ngiang setelah menontonnya. Menang piala Oscar untuk 4 kategori. Wajar jika film psikopat terbaik ini harus kalian tonton. It's major. Di posisi kedua ada film psikopat yang bernama Misery. Siapa yang tidak kenal Stephen King? Novelis sukses ini punya banyak karya legendaris yang sebagian sudah diangkat ke layar lebar. Film psikopat terbaik ini wajib masuk dalam daftar tontonan kalian karena akting brilian dari Kathy Bates. Saking bagusnya, dia bahkan mendapatkan piala Oscar kategori aktris terbaik berkat film ini. Premis filmnya berkisah tentang seorang novelis yaitu Paul Sheldon yang diculik oleh penggemarnya Annie Wilkes atau Kathy Bates. Alasannya sepele, dikisahkan Paul membunuh karakter novel yang disukai oleh Annie. Annie yang merupakan seorang suster awalnya menemukan Paul di mobilnya dalam keadaan pingsan akibat badai. Awalnya Paul tidak curiga, namun lama-kelamaan perilaku Annie makin aneh. Tonton saja untuk merasakan sendiri ketegangan diculik oleh seorang psikopat. It's major. Di posisi ketiga ada film psikopat yang bernama There Will Be Blood.
salah satu aktor brilian Hollywood yang tak pernah sepi pujian mungkin adalah Daniel Day-Lewis. Dalam tiap filmnya, dia mampu bertransformasi menjadi karakter yang super meyakinkan, termasuk di film ini. Dalam 15 menit awal, There Will Be Blood, kita akan disuguhi adegan penambangan minyak yang cukup intens tanpa dialog sama sekali. Iya, film ini berkisah tentang Daniel Plainview atau Daniel Day-Lewis yang merangkak dari bawah untuk menjadi penambang minyak. Karakter tamak dan egosentris Daniel menjadikan film ini sebagai salah satu film psikopat yang wajib kalian tonton. Untuk perannya di film ini, Daniel Day-Lewis memenangkan penghargaan aktor terbaik di Oscar, BAFTA, Golden Globe, dan beberapa penghargaan bergengsi lainnya. It's major. Di posisi keempat ada film yang berjudul Natural Born Killers. Bicara tentang film psikopat, nama Oliver Stone tentu tidak boleh terlewat. Sutradara yang terkenal dengan gaya sinematografinya yang unik ini juga memiliki film psikopat yang juga layak untuk kalian tonton yang berjudul Natural Born Killers. Kisahnya berpusat pada Mickey Knox atau Woody Harrelson dan Mallory Wilson yaitu Juliette Lewis, sepasang kekasih yang sama gilanya. Mallory dikisahkan membunuh ayahnya yang sering menyiksanya. Setelah itu, dia bersama pacarnya menjalani road trip dan membunuh banyak orang dalam perjalanan mereka tersebut. Namun, yang menjadi ciri khas mereka yaitu dia selalu menyisakan satu penyintas dalam tiap pembunuhan supaya dia bisa menceritakan kisahnya ke orang lain. Otomatis kedua psikopat ini jadi incaran media yang makin membuatnya terkenal. It's major. Di posisi kelima ada film psikopat yang berjudul Prisoners. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Anna. Film yang disutradarai oleh Dennis ini bertabur bintang besar Hollywood seperti Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, Viola Davis, dan Terrence Howard. Selain itu, film ini juga masuk nominasi Oscar untuk kategori sinematografi terbaik. Premisnya berkisah tentang penculikan dua anak perempuan Keller Duffer atau Hugh Jackman yang berusia 6 tahun diculik bersama temannya. Penyelidikan menemukan petunjuk mobil RV yang diparkir di dekat situ. Polisi kemudian menangkap sang supir, namun akhirnya membebaskannya karena kurang bukti. Nah, insting dari ayah Keller tidak mau tinggal menyerah begitu saja mengingat nyawa anaknya dalam bahaya. Bagaimana cerita selanjutnya? Harus kalian tonton sendiri karena bakal ada kejutan yang tidak kalian sangka. It's major. Di posisi ke-6 ada film psikopat yang berjudul Cape Fear. Film psikopat yang disutradarai oleh Martin Scorsese
dan dibintangi oleh Robert De Niro. Film ini sebenarnya adalah remake dari film yang berjudul sama di tahun 1962. Premisnya berpusat pada seorang pemerkosa yaitu Max Cady yang sedang menjalani hukuman di dalam penjara tersebut. Bukannya insaf, dia malah mempersiapkan rencana dengan matang untuk balas dendam pada pengacara yang membuatnya mendekam di penjara. Selain berolahraga dengan giat, dia juga belajar hukum untuk menemukan celah agar pembalasan dendam dia nantinya berjalan dengan sempurna. Akting Robert De Niro sebagai seorang psikopat di film ini tentu tidak perlu dipertanyakan lagi kualitasnya. Jadi, tonton film ini. It's major.